Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku bakalan ngejelasin beberapa poin yang harus teman-teman bahas di laprak minggu keempat atau ketersediaan air tanah. Nah, jadi ini ada poin pertama yaitu membuat tabel hubungan antara tekstur tanah dan kadar air tanah, khususnya pada kondisi kapasitas lapang dan titik layu permanen. Nah, jadi sebenarnya poin ke-1 dan kedua ini mereka berhubungan ya. Nah, kita mulai dari pengertian kapasitas lapang. Nah, kapasitas lapang itu merupakan jumlah air yang dapat ditahan oleh tanah akibat setelah adanya gaya gravitasi. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini untuk kondisi jenuh, ini untuk kapasitas lapang, dan ini untuk layu permanen. Nah, jadi kapasitas lapang itu air yang dapat ditahan oleh tanah setelah gaya gravitasi ada. Nah, jadi akibat gaya gravitasi, kelebihan air ini pada kondisi jenuh ini bakalan turun ke bawah bumi gitu. Jadi sisa air yang dapat ditahan oleh tanahnya itu disebut dengan kapasitas lapang. Sedangkan untuk layu permanen itu, air yang tersedia di tanah ini sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, atau dengan kata lain, tanaman yang di atas ini tuh udah menjadi layu karena akibat dari tidak adanya air yang dapat diserap. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Nah, untuk menghitung kadar air tanah itu ada pengujian. Nah, pengujiannya itu menghasilkan nilai pF dan kadar air yang ada di kondisi pF tertentu. Nah, jadi pF itu apa? Nah, pF itu merupakan kapasitas, bisa disebut kapasitas tanah dalam menampung air pada tekanan tertentu. Nah, jadi ini sebenarnya lumayan panjang kalau dijelasin. Jadi aku bakalan jelasin secara umum aja dan singkat. Nah, jadi tadi kan pengertian pF itu adalah kekuatan dari tanah itu untuk menahan air pada tekanan tertentu. Nah, jadi nilai pF tuh bervariasi, cuma kita fokus ke kapasitas lapang dan titik layu permanen. Jadi kapasitas lapang itu terjadi pada saat nilai pF-nya itu 2,5 dan titik layu itu pada pF 4,2. Atau bisa disebut nilai pF itu ketika tanah tersebut mendapatkan tekanan sepertiga dari ATM. Nah, ini juga bisa pengertiannya. Ini kalau dijelasin panjang, jadi teman-teman ntar bisa baca lagi atau cari referensi lain. Jadi intinya gitu untuk nilai PF. Nah, jadi PF1 atau PF2 ini bisa disebut kondisi jenuh atau mendekati jenuh. Jadi semakin tinggi nilai PF, maka tekanan yang diberikan semakin besar. Makanya nilai kandungan atau kadar air dari tanah tersebut bakalan semakin kecil seiring dengan bertambahnya nilai PF atau bertambahnya tekanan. Nah, jadi teman-teman nanti cuma perlu mencari jenis tanah di daerah irigasinya. Misalnya tanahnya lempung berpasir. Nah, nanti masukin nilai ini. Nah, ya ini nilai yang aku masukin belum benar. Aku cuma masukin tidak ada sumbernya. Jadi aku baru ngasal, tapi kira-kira sekitaran ini untuk nilainya. Nanti teman-teman bisa cari lagi untuk nilainya. Nah, biasanya yang ditemuin itu nilai kapasitas lapang sama titik layu permanen. Jadi untuk nilai ini bagaimana? Ini kalau misalnya ada, ya boleh diinputkan, atau bebas mau nilainya PF 0 atau intinya di bawah PF 2,5 yang ini. Semisalnya nggak ada, bisa sih teman-teman coba dinaikin atau dikarang nggak apa-apa sih, tapi intinya itu nilai PF itu semakin kecil, nilai kadar airnya bakalan semakin besar. Nah, jadi nanti misalnya di sini PF-nya titik layu permanennya 17, di sini kapasitas lapangnya 51. Nanti PF2-nya itu bakalan lebih besar, PF1-nya bakalan lebih besar. Nah, jadi poin 1 sebatas ini. Nanti pakai format ini aja. Dan untuk poin kedua itu kita disuruh untuk membuat kurva PF sesuai dengan nilai pada butir 1.
Nah, jadi nanti udah setelah mendapatkan nilai PF ini, kita bikin ke dalam kurva. Nah, kurvanya ini dalam bentuk skala logaritmik. Nah, caranya itu ini tinggal diklik terus format axis. Nah, ini tinggal diatur aja skala logaritmiknya. Nah, sebelumnya diinputkan nilai untuk kadar air. Nah, ini untuk koordinat x-nya itu menggunakan nilai kadar air, dan koordinat y-nya itu menggunakan nilai dari PF-nya. Jadi secara umum nanti nilai-nilai dari PF ini untuk kurvanya itu bakalan seperti ini kira-kira. Nah, karena semakin tinggi nilai PF, maka nilai kadar airnya akan semakin kecil. Nah, jadi kurvanya bakalan seperti ini kira-kira. Dan kira-kira untuk poin 1 dan 2 segitu, nanti dilanjut poin ketiga.